Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita jumpa lagi dengan tutorial poli. Kali ini kita akan membahas tanaman pacing. Tanaman ini dapat digunakan sebagai pencegah kehamilan khusus pada wanita yang masih produktif ya kawan. Nah, sekarang mari kita ikuti, kita cari tanaman ini kawan. Di sini kami akan menjelaskan hanya resepnya kawan ya. Silakan kawan nanti kalau yang memperagakan atau mempraktekkan sendiri seperti di tutorial sebelumnya cara memasaknya ya kawan ya. Nah, ini kawan tanamannya, ini adalah tanaman pacing kawan. Ini biasanya yang digunakan adalah rimpangnya kawan, atau pada akarnya itu kawan. Ini bisa dijadikan herbal sebagai pencegah kehamilan kawan. Namun tidak hanya itu kawan, bisa juga menyembuhkan digigit ular, akibat digigit ular kawan, juga bengkak karena penyakit ginjal akut, eksim, radang mata, kemudian perut busung, pengurutan hati atau sirosis, batu recan, dan infeksi saluran kencing kawan. Kali ini spesifik untuk mencegah kehamilan kawan ya. Biasanya cara mencegah kehamilan secara tradisional itu bagaimana caranya, itu banyak yang tidak tahu kawan. Untuk di zaman yang serba modern sekarang ini. Namun yang praktis memang harus ke kedokteran modernnya kawan ya, pasang susu atau pasang spiral atau minum obat pil KB, itu biasanya seperti itu kawan. Namun ini yang kami ajarkan adalah cara tradisionalnya kawan, cara penggunaan tanaman herbal sebagai pencegah kehamilan. Ini kawan tanamannya. Seperti biasanya kawan ya, untuk pengambilan bahan baku tanaman herbal itu biasanya sekitar jam 8 atau sampai sekitar jam 10 ya kawan ya, 10 pagi ya kawan ya, 8 pagi hingga jam 10. Nah itu biasanya waktu yang disarankan atau dianjurkan kawan. Ini yang digunakan ini cukup rimpangnya saja kawan, biasanya harus dicuci bersih, kemudian dipotong-potong tipis-tipis, kemudian dikukus, kemudian dikeringkan kawan. Karena umbi mentah itu sangat beracun kawan, jadi harus berhati-hati juga kawan. Ini untuk cara untuk mencegah kehamilan kawan ya. Pacing kering itu sekitar 10 gram, kemudian ditambah 1 buah pace, kemudian direbus. Minum setelah dingin. Minum setiap hari selama 10 hari setelah datang bulan kawan, atau setelah haid. Nah begitu kawan. Cara memasaknya kawan, seperti biasanya harus menggunakan panci keramik atau menggunakan panci tanah atau gerabah. Untuk takaran airnya kawan, takaran air ini yang digunakan adalah 4 mangkok berisi air penuh, kemudian matangnya sekitar 2 mangkok, baru dikonsumsi kawan. Itu kawan. Kemudian kalau untuk kasus digigit ular kawan, tanaman ini yang digunakan adalah batangnya kawan, satu batang itu tidak keseluruhan kawan ya, ya sekitar 2 jari, panjang 2 jari telunjuk masing-masing kawan, sekitar itu panjangnya. Kemudian ditumbuk halus, beri air garam 2 sendok makan, air perasannya diminum, ampasnya untuk diturapkan pada luka bekas gigitan, lalu dibalut sehari 2 kali kawan. Ingat kalau prosesnya sudah agak berkurang ya harus dihentikan kawan ya. Peringatan juga kawan ya, untuk mencegah kehamilan ini kami di sini menyarankan hanya untuk pasangan yang sudah resmi kawan ya, tidak untuk pergaulan bebas kawan ya. Karena anjuran di sini harus terkonsentrasi pada kebenaran, begitu kawan. Catatan juga kawan ya, untuk wanita hamil dengan pencernaan lemah dilarang pakai herbal ini kawan ya, karena kandungan efek sampingnya kawan, efek samping rimpang mentah beracun kawan. Kelebihan dosis akan menimbulkan gejala muntah, kemudian mencret dan pusing. Bila terjadi gangguan tersebut di atas,
dianjurkan untuk mengunyah 6 gram kayu manis dan ditelan sarinya, gitu kawan. Dalam farmakologis Cina kawan, pengobatan Cina disebutkan bahwa tanaman ini bersifat masam, pedas sejuk, kemudian sedikit toksis atau beracun. Peluru air kemih, antitoksis, menghilangkan gatal. Peluru keringat. Kemudian untuk cara budidayanya kawan, perbanyakan tanaman menggunakan rimpang atau anakan kawan. Pemeliharaan tanaman ini mudah, seperti tanaman lain, dibutuhkan cukup air, dengan penyiraman atau menjaga kelembapan tanah, dan pemupukan, terutama pupuk dasar. Pupuk dasar itu biasanya pupuk kandang kawan. Jadi tidak boleh menggunakan pupuk urea atau pupuk-pupuk kimia yang ada sekarang itu kawan, yang beredar di masyarakat umum itu kawan. Biasanya setelah menggunakan pupuk urea itu para petani itu lahan tanah sawah atau kebunnya itu biasanya jadi mengeras tanahnya kawan. Jadi sangat mengecewakan untuk tahun-tahun ke depannya untuk pemupukan secara kimia itu kawan. Jadi tidak dianjurkan. Demikian kawan. Tanaman pacing ini juga tumbuhan baik di tempat terlindung ataupun terbuka kawan. Jadi penyinaran matahari penuh itu juga tidak masalah pada tanaman ini kawan. Biasanya juga tanaman pacing ini tumbuh liar kawan, di hutan atau di pinggir-pinggir sungai. Nah, ya, tempat-tempat seperti lembab itu, pinggiran-pinggiran tebing sungai itu banyak ditumbuhi pacing ini kawan. Jadi kalau misalnya kawan mencari tanaman liar ya juga harus berhati-hati kawan, karena ini tumbuhan ini banyak belukarnya juga di sekitarnya kawan. Dikhawatirkan juga ada hewan-hewan yang berbisa seperti ular atau ulat yang gatal, itu juga harus diwaspadai kawan. Seperti yang kita lihat sekarang ini adalah tanaman pacing yang tumbuhnya liar kawan, jadi tidak tumbuh di pekarangan atau ditanam, sengaja ditanam kawan ya. Ini memang tumbuh secara liar kawan, jadi memang harus berhati-hati untuk mendekatinya, karena di sekitar ini juga banyak belukarnya kawan, jadi mungkin dikhawatirkan juga banyak ular-ular berbisa itu kawan. Jadi harus waspada juga untuk kawan-kawan yang ingin mencari secara liar tanaman herbalnya kawan. Sekali lagi untuk tutorial cara memasaknya kawan ya, jadi kawan silakan dilihat di video sebelumnya untuk cara memasaknya kawan. Kurang lebihnya seperti itu kawan, tinggal dosisnya, resepnya harus disamakan dengan yang sekarang ini kawan ya, untuk tanaman pacingnya. Silakan kawan untuk mencobanya kawan. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.